Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada siang hari ini. Bagaimana kabar saudara semua? Kiranya senantiasa ada dalam keadaan yang baik dan tetap bersemangat dalam menjalani aktivitas saudara. Dalam Injil Matius pasal 6 ayat 6 tertulis, "Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang penumpang pesawat melakukan doa di koridor pesawat sehingga menghalangi penumpang dan mengganggu aktivitas pramugari. Ketika ditegur, bukannya menyingkir dan meminta maaf, ia malah memukul pramugari. Apa sebenarnya yang ia ingin tunjukkan dari sikap doanya? Bahwa ia saleh, benar, taat. Kelakuannya itu tidak mendapatkan simpati, justru mengundang antipati. Sebagai orang-orang percaya, doa kita tidak perlu kita jadikan ajang show atau pameran kepada orang-orang lain. Kita bisa melakukan doa secara pribadi kepada Tuhan. Berbeda dengan di gereja. Kalau di gereja kita memang berkumpul secara massal dalam komunitas bersama. Dan doa dinaikkan secara publik terbatas pada komunitas yang ada. Tapi doa pribadi sebaiknya dilakukan secara tersembunyi. Dalam Matius 6 ayat 6 ini dikatakan, "Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Ayat ini merupakan bagian dari satu perikop yang lebih lengkap, di mana di situ Tuhan Yesus menegur orang-orang yang munafik, yang suka berdoa di tikungan jalan raya supaya dilihat orang. Motivasi mereka berdoa bukanlah untuk menyenangkan Tuhan, bukan secara khusus untuk memiliki persekutuan pribadi dengan Tuhan, ngobrol dengan Tuhan, bukan. Motivasi mereka adalah supaya mereka dilihat manusia dan mendapatkan apresiasi dari orang-orang yang lewat. Terhadap hal seperti ini Tuhan Yesus katakan bahwa mereka sudah mendapat upahnya, yaitu pujian dari manusia, atau sebaliknya ejekan, cemoohan dari manusia. Berbeda dengan itu saudara, Tuhan Yesus memberikan perintah di sini agar kita berdoa di tempat yang tersembunyi. Maka Tuhan akan menjawab dan memberikan apa yang kita minta, yang kita doakan. Dikatakan dalam ayat ini, masuklah ke dalam kamarmu. Ini bukan hanya satu tempat khusus saudara, tapi ini berbicara tentang eksklusivitas dalam doa. Doa adalah pertemuan kita secara pribadi dengan Tuhan. Kecuali kita tidak berdoa sendirian, doa bersama dengan komunitas, maka itu tidak masalah saudara. Tapi doa di sini secara pribadi adalah hubungan kita secara privat dengan Tuhan. Komunikasi kita yang erat dengan Tuhan. John Calvin menyatakan bahwa ketika kita berdoa di tempat tersembunyi, kita percaya bahwa Tuhan hadir di sana sekalipun tidak terlihat oleh mata kita manusia. Ada seorang bapak yang kalau sedang di tempat kerjanya, di pabriknya, dia sering berdoa di sudut-sudut ruangan. Tapi sayangnya dia berdoa dengan suara keras. Dan suaranya itu terdengar oleh karyawan-karyawan yang lainnya. Bapak ini adalah orang yang percaya pada Tuhan. Tapi sikapnya masih perlu perbaikan. Mungkin dia belum membaca ayat ini, atau belum mengerti dan belum mempraktekkan ayat ini dalam kehidupannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari mengambil sikap yang benar dalam doa-doa kita. Doa bukan untuk dipamerkan kepada orang lain, tapi doa adalah hubungan kita pribadi dengan Tuhan. Sekalipun tidak ada yang melihat, tapi Tuhan melihatnya, dan Tuhan akan menjawab doa-doa kita yang kita naikkan kepadanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang kembali menolong kami untuk mengerti bagaimana seharusnya kami berdoa. Engkau mau kami berdoa secara pribadi di tempat tersembunyi.
di mana kami menyendiri untuk mengambil waktu bersama-Mu Tuhan. Berikan kami pengertian yang lebih dalam lagi, dan tuntun kami Roh Kudus untuk melakukan sesuai dengan kehendak firman-Mu. Pimpin dan sertai kami ya Tuhan dalam sisa hari ini agar semua yang kami kerjakan dan lakukan senantiasa memuliakan nama Tuhan. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat melanjutkan aktivitas saudara dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.